Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 11 1 ingin menjelaskan tentang materi polinomial. Sebelumnya, perkenalkan, saya Jessica Mariana Putri, absen 18 sebagai ketua kelompok, dan teman-teman saya. Nama saya Cindy Andika Putri, absen 9. Nama saya Gabriel Patricia, absen 15. Saya Muhammad Irfan Nugroho, absen 21. Saya Satrio Trisuloma Voxupikar, absen 31. Saya Tessa Monica, absen 35. Jelaskan tentang pengertian polinomial. Bilangan polinomial adalah suatu pernyataan aljabar yang dibentuk dari variabel berpangkat bilangan cacah yang dikalikan dengan suatu bilangan dan digabung dengan tanda penjumlahan ataupun pengurangan. Lalu yang selanjutnya adalah nilai polinomial. Nilai polinomial dapat dicari dengan cara yang pertama adalah substitusi. Contohnya polinomial fx, ax pangkat 3 ditambah bx pangkat 2 ditambah cx ditambah d. Jika nilai x diganti dengan h, maka nilai fx akan menjadi fk, ak tambah pangkat 3 ditambah bk pangkat 2 ditambah ck ditambah d. Lalu yang cara kedua adalah corner atau sintetik, di mana nilai suatu polinomial pada suatu titik ditemukan dengan menggalikan nilai-nilai koefisien polinomial dengan nilai titik tersebut secara berulang dan kemudian menambahkan hasilnya. Saya akan menjelaskan konsep dasar polinomial. Nah, di sini sudah tertulis operasi hitungnya fx polinomial berderajat m dan gx polinomial berderajat n. Nah, untuk pertambahan, penjumlahan, fx plus gx adalah polinomial yang derajatnya adalah maksimum m atau n. Jadi dia nanti derajat paling tingginya itu antara derajat di m atau derajat di n, di f atau di x, g-nya. Nah, terus untuk pengurangan ini sama, fx dan gx adalah polinomial berderajat maksimum m atau n. Jadi dia derajat atau pangkat tertingginya itu dari m atau si n-nya. Nah, untuk perkalian, fx dikali gx adalah polinomial berderajat tepat dengan m ditambah n. Jadi dia nanti tuh lihat derajat paling tingginya atau derajatnya itu dari pangkat si fx-nya dan pangkat gx-nya dijumlah gitu. Langsung aja kita masuk ke contoh soalnya. Di sini diketahui fx sama dengan x pangkat 4 min x dan gx x pangkat 3 plus 2x min 1. Nah, kita ditanyanya fx ditambah gx, fx dikurang gx, dan fx dikali gx-nya. Dan juga derajatnya. Nih, kita langsung aja kerjain. Ini tuh kita udah tahu kalau misalnya fx-nya segini, x pangkat 4 min x, dan gx-nya itu segini, x pangkat 3 plus 2x min 1. Nah, kita langsung aja coba cari si fx plus gx-nya. Sini ya. Kita coba cari fx plus gx. Nah, langsung aja kita masukin fx-nya x pangkat 4 min x ditambah biasa kita masukin juga x pangkat 3 plus 2x min 1. Nah, ini langsung aja kita jumlahin. Nah, untuk penjumlahan itu kita jumlahin dengan pangkat yang sama, sederajat gitu. Nih, kayak di sini x pangkat 4 kan dia nggak ada temennya kan yang di sebelah kanan. Ini dia sendiri, jadi kita langsung tulis aja x pangkat 4. Upsi. X pangkat 4. Nah, untuk x pangkat 3 juga nggak ada karena dia plus, kita tulis plus x pangkat 3. Nah, ini ada min x plus 2x. Kita sisanya itu berarti plus x. Nah, ini min 1 juga langsung kita tulis aja. Nah, ini hasilnya x pangkat 4 plus x pangkat 3 plus x min 1. Nah, kita bisa lihat tadi kalau misalnya derajat maksimumnya itu dari m atau n. Nah, berarti kita lihat di sini derajat paling tingginya. Derajat paling tingginya itu x pangkat 4. Jadi, kita bisa tulis fx plus gx berderajat 4. Oke, jadi ini hasil dari fx plus gx. Langsung kita lanjut ke di sini fx min gx. Ya. Ini sama juga, kita tinggal tulis aja x pangkat 4 min x dikurang x pangkat 3 plus 2x min 1. Nah, ini juga sama caranya, kita ngurangin yang derajatnya sama. Jadi di sini bisa kita tulis x pangkat 4 kita tulis lagi. Nah, ini dikurang x pangkat 3 ya. Terus min x min 2x karena min dikali ini min dikali plus jadinya min kan. Jadi kita tulisnya min 3x terus min 1. Min dikali min 1. Kita berarti jadinya plus 1. Nah, ini hasilnya. Nah, terus kita langsung tahu derajat paling tinggi itu x pangkat 4. Jadi kita tulis fx min gx sama dengan berderajat 4. Oke.
Nah, kita lanjut ke ini hasil dari pertambahan dan pengurangannya. Ini akan saya hapus dulu untuk mengerjakan perkaliannya. Karena nggak cukup ya guys ya. Jadi kita tulis. Nah, ini kita ngerjain fx dikali gx. Ya, ini kita tulis dulu aja, kita masukin fx sama gx-nya. Ini kita tulis x pangkat 4 min x dikali x pangkat 3 ditambah 2x min 1. Nah, langsung aja kita kaliin. Untuk perkalian kita kaliin semuanya, jadi dia nggak lihat dari pangkat yang sama. Jadi kita kayak kali pelangi lah ya bahasanya. Jadi x pangkat 4 dikali x pangkat 3, x pangkat 4 dikali 2x sama nanti ini. Terus sama ini min x juga dikali x pangkat 3, min x dikali 2x, dan min x dikali min 1. Langsung kita operasiin ya. X pangkat, nah untuk perkalian pangkat itu berarti kan kita cuma nambahin pangkatnya. Jadi x pangkat 4 dikali x pangkat 3 itu sama aja x di pangkat 4 tambah 3. Jadi kita tulis x pangkat 7 ya, 4 tambah 3. Selanjutnya itu kita kali min x dikali 2x. Jadi udah pasti hasilnya min 2, x-nya ada 2 jadi x kuadrat ya. Terus min x dikali x pangkat 4 dikali min 1, kita tulis berarti min x pangkat 4 ya. Terus selanjutnya min x dikali x pangkat 3 hasilnya itu berarti kan min x pangkat 4 ya. Karena kita anggap aja min x itu berarti pangkatnya 1. Terus selanjutnya min x dikali 2x berarti min 2x kuadrat ya. Terus min x dikali min 1. Min kali min jadi plus, berarti kita tulis aja kita tulis aja plus x ya. Oke, terus langsung kita jumlahin yang bisa yang pangkatnya sama, karena ini udah penjumlahan ya, kita udah kaliin, so kita jumlahin atau kita jumlahin. Ini x pangkat 7 nya kita tulis karena dia nggak punya teman, berarti kita langsung tulis aja x pangkat 7. Terus upsi, ini aku ada salah. Ini bukan pangkat 2 ya guys ya. Iya nggak sih? Nih, kan dia berarti x pangkat 4 dikali 2x. Berarti dia 2x pangkat 5 ya tadi ini. Oke. Terima kasih jika tadi sudah membenarkan. Oke, berarti itu. Ini karena dia nggak punya teman, kita langsung tulis juga 2x pangkat 5. Terus, nah ini min x pangkat 4, min x pangkat 4. Jadinya hasilnya min 2x pangkat 4 ya. Terus, ini min 2x tulis lagi, min 2x pangkat 2 tulis lagi, plus x. Karena dia nggak punya yang derajatnya sama lagi, yang pangkatnya sama lagi gitu ya. Jadi langsung kita tulis aja sama kayak yang tadi. Nah ini kita udah tahu derajat paling tingginya, itu berarti derajatnya. Berarti kita langsung tulis aja fx dikali gx sama dengan, kok sama dengan sih? Berderajat 7. Berikutnya adalah pembagian polinomial. Dalam bentuk umum pembagian polinomial ini adalah fx sama dengan gx dikali hx ditambah s. Untuk keterangannya itu, fx sama dengan polinomial, gx sama dengan pembagi, hx sama dengan hasil bagi, dan s sama dengan sisa. Berikutnya pengertian pembagi, hasil bagi, dan sisa bagi. Proses pembagian dilakukan dengan membagi setiap koefisien dengan faktor yang berbentuk x dikurang a, ax ditambah b, dan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c, dan kemudian menghitung sisa bagi dan hasil bagi dari pembagian tersebut. Berikutnya adalah contoh soal dari pembagian polinomial. Yang pertama adalah tentukan hasil bagi dan sisa pembagian dari polinomial x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 dikurang 5x dikurang 3 dibagi dengan x dikurang 2. Nah, untuk caranya ini tinggal disalin aja angka-angkanya. Untuk yang pertama ini, operasinya itu yang pertama yaitu yang x pangkat 3 terlebih dahulu, seperti pembagian yang biasanya. Misalnya yang pertama, x pangkat 3 dibagi pakai yang x, karena agar mendapatkan hasil sisa pembagian dari operasi pembagian tersebut. Jadi x pangkat 3 dibagi x menjadi x pangkat 2. Nah, untuk perkaliannya ini dikali pelangi, x pangkat 2 dikali x pangkat 2 dikali min x gitu. Jadi x kuadrat dikali x itu menjadi x pangkat 3. Untuk x kuadrat dikali min 2 menjadi min 2x kuadrat. Dikurang x pangkat 3 dikurang x pangkat 3 kosong, habis.
min 3x kuadrat dikurang minus 2x kuadrat menjadi minus x kuadrat. Ini jangan lupa diturunkan menjadi min 5x. Nah, berikutnya min x kuadrat dibagi x menjadi min x. Min x dikali x menjadi minus x kuadrat. Min x dikali minus 2 menjadi plus 2x. Dikurang x, min x kuadrat dikurang minus x kuadrat itu habis. Min 5x dikurang 2x menjadi minus 7x. Jangan lupa diturunkan. Plus 3. Nah, berikutnya min 7x dibagi x menjadi minus 7. Minus 7 dikali min 7x, min 7 dikali minus 2 menjadi plus 14. Dikurang lagi, min 7x dikurang minus 7x itu habis. Min 3 dikurang 14 menjadi minus 17. Jadi hasil baginya ini adalah x kuadrat dikurang x dikurang 7. Sedangkan untuk hasil sisa pembagiannya yaitu minus 17. Untuk yang kedua adalah tentukan hasil bagi dan sisa pembagian dari polinomial 2x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 ditambah x ditambah 13 dibagi 2x ditambah 3. 2x tambah 3 nya ini dari rumus teori ax ditambah b. Sedangkan yang pertama tadi itu kan dibagi dengan x dikurang 2. X dikurang 2 itu hasil dari x dikurang a. Jadi caranya tinggal disalin aja angka-angkanya. Nah, untuk yang pertama ini operasiin dulu yang 2x pangkat 3. Kayak tadi yang pertama 2x pangkat 3 dibagi 2x. Kayak tadi yang untuk menghasilkan sisa pembagian dari pembagian tersebut. Jadi 2x pangkat 3 dibagi 2x menjadi x kuadrat. X kuadrat dikali pelangi seperti tadi, x kuadrat dikali 2x, x kuadrat dikali 3. Seperti ini. Jadi x kuadrat dikali 2x menjadi 2x kuadrat. 2x pangkat 3. Untuk x kuadrat ditambah 3 menjadi plus 3x kuadrat. Dikurang 2x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 3 itu habis. Tinggal min 3x kuadrat dikurang x kuadrat menjadi minus 6x kuadrat. Diturunkan plus x. Berikutnya min 6x kuadrat dibagi 2x menjadi minus 3x. Min 3x dikali 2x menjadi minus 6x kuadrat. Min x kuadrat ditambah 3 menjadi minus 9x. Min 6x kuadrat dikurang minus 6x kuadrat itu habis. X dikurang minus 9 menjadi minus 10. Menjadi 10. Diturunkan juga plus 13. Berikutnya 10x. 10x dibagi 2x itu 5 sama dengan plus 5 dikali 2x menjadi 10x. Lima dikali 3 itu sama dengan 15. Dikurang, hasilnya adalah 13 dikurang 15 itu minus 2. Nah, jadi hasil baginya yaitu x pangkat 2 dikurang 3x ditambah 5. Sedangkan hasil sisa pembagian tersebut yaitu minus 2. Berikutnya yang ketiga adalah tentukan hasil bagi dan sisa pembagian dari polinomial 3x pangkat 3 ditambah 8x
kuadrat dikurang X dikurang 11 dibagi dengan X kuadrat ditambah 2X dikurang 3. Nah, untuk yang dibagi ini merupakan AX kuadrat ditambah BX. Ini gara-gara minus C. Seperti itu. Nah, untuk caranya ini tinggal disalin aja. Tunggu sebentar. Yang pertama itu operasinya itu yang pertama tentukan yang 3x pangkat 3 dulu. Kayak yang pertama terlebih dahulu. 3x pangkat 3 dibagi x kuadrat. Bagi x kuadrat menjadi 3x. 3x dikali, ini dikali pelangi, 3x dikali x kuadrat, 3x dikali 2x, dan 3x dikali minus 3. Oke, seperti itu. Jadi 3x dikali x kuadrat menjadi sama dengan 3x pangkat 3, 3x dikali 2x menjadi plus 6x kuadrat, 3x dikali min 3 menjadi min 9x. Untuk 3x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 3 itu habis, jadi 8x kuadrat dikurang 6x kuadrat menjadi 2x kuadrat. 2x kuadrat. Berikutnya yang minus x dikurang negatif 9x menjadi plus 8x. Nah, turunkan yang minus 11-nya. Nah, berikutnya yang 2x kuadrat. 2x kuadrat dibagi dengan x kuadrat. 2x kuadrat dibagi x kuadrat itu menjadi plus 2x. Menjadi plus 2 ya. Menjadi plus 2. Nah, untuk plus 2 dikali x kuadrat, 2 dikali 2x, 2 dikali minus 3. Dikali pelangi ya. Jadi 2 dikali x kuadrat dikali x kuadrat itu menjadi 2x pangkat 2. 2 dikali 2x menjadi plus 4x. 2 dikali minus 3 menjadi minus 6. Dikurang 2x kuadrat dikurang 2x kuadrat itu kan habis. Jadi 8x dikurang 4x menjadi 4x. Min 11 dikurang minus 6 menjadi minus 5. Nah, ini sampai sini aja sih hasilnya karena variabel sisanya kan ini x. Nah, sedangkan ini yang dibagi itu x kuadrat. Nah, jadi variabel ininya lebih kecil daripada yang dibagi. Nah, jadi sampai situ aja hasil sisanya. Jadi hasil baginya yaitu 3x ditambah 2, sedangkan untuk yang sisa yaitu 4x dikurang 5. Selanjutnya adalah teorema sisa. Bentuk umum dari teorema sisa adalah fx sama dengan px dikali hx ditambah s, dengan fx adalah polinomial yang dibagi, px adalah pembagi, hx adalah hasil bagi, dan s adalah sisa pembagi. Jika fx berderajat n dan px berderajat m dengan m lebih kecil sama dengan n, maka derajat hx adalah n dikurang m, dan derajat maksimum s adalah m dikurang 1. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai teorema sisa 1. Nah, teorema sisa 1 itu jika polinomial Px berderajat n dibagi dengan x min k, maka sisa pembagiannya Sx sama dengan Pk. Sisa Pk adalah nilai polinomial Px untuk x sama dengan k, yaitu tentukan sisa pembagian dari Fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat tambah 6x plus 5 dibagi x tambah 2. Sedangkan di sini x plus 2 itu menjadi x sama dengan min 2. Karena menganut sistem yang seperti di sini sudah dikatakan x
sama dengan K. Nah, lalu kita masukin aja seperti yang udah ada di contoh ini. Kalau X - 3 plus 4X kuadrat plus 6X plus 5, min 2-nya itu dimasukin aja ke dalam perumusan ini, dalam X-nya. Maka hasilnya adalah 1. Tapi ada cara lain juga. Kita bisa memakai cara X, ini kan X pangkat 3 ditambah 4X kuadrat tambah 6X plus 5. Itu kita pakai cara dari Horner. Kan kalau cara dari Horner kan di sini berarti jadi min 2 ya. Min 2. Maka di sini kan turun 1 hasilnya. Lalu di sini 1 dikali min 2 itu min 2. Maka berarti di sini sisanya 2. 2 dikali min 2 min 4. 6 ditambah min 4 itu hasilnya 2. Dan 2 dikali min 2 itu sama dengan min 4. Berarti 5 ditambah min 4 hasilnya adalah 1. Nah, inilah hasilnya 1. Sebenarnya cara Horner ini akan sama aja hasilnya dengan cara yang disubstitusikan tadi. Mungkin kalau untuk cara Horner itu lebih gampang untuk diaplikasikan ya. Ini kita ke teorema sisa 2. Nah, teorema sisa 2. Jika polinomial Px berderajat n dibagi dengan Ax plus B, maka sisa pembagiannya Xx sama dengan P dalam kurung min B per A. Sisa P dalam kurung min B per A adalah nilai polinomial Px untuk X sama dengan min B per A. Nah, di sini ada contoh soal lagi, yaitu tentukan sisa pembagian dari Fx sama dengan 5x pangkat 3 ditambah 21x kuadrat tambah 9x min 1 dibagi 5x plus 1. Nah, ini sebenarnya ada juga nih contohnya ya. Sebenarnya ini hampir sama kayak tadi, kita cari dulu x-nya itu berapa. Maka kan di sini dikatakan bahwa x sama dengan min b per a. Maka di sini x sama dengan min b-nya itu kan berarti min 1 ya. Min 1 per a-nya itu adalah 5. Nah, x-nya itu udah dapat tuh, x sama dengan min 1 per 5. Lalu kita masukin aja ke persamaan di sini, persamaan di contoh soal. Dan dapatlah hasilnya itu min 2. Tapi ada cara lain juga. Kalau misalnya kita akan tulis dulu soalnya 5x pangkat 3 ditambah 21x kuadrat tambah 9x min 1 ya. Nah, dibagi dengan 5x plus 1. Kita kayak pembagian biasa aja. Pertama 5x pangkat 3 dibagi dengan si 5x ini. Hasilnya kan adalah x kuadrat. Terus x kuadrat dikali 5x itu hasilnya 5x pangkat 3. X kuadrat dikalikan dengan 1 itu hasilnya adalah x kuadrat. Ini kita kurang. Di sini hasilnya 20x kuadrat. Ditambah 9x, kita turunin 9x-nya. Terus 20x kuadrat itu dibagi 5x. Hasilnya adalah 4x. 4x dikali 5x, 20x kuadrat. Terus di sini 4x dikali 1, 4x. Dikurang lagi. Di sini 5x min 1. 5x min 1, 5x dibagi 5x. Itu hasilnya plus 1. 1 dikali 5x, 5x. 1 dikali 1, sama hasilnya 1 ya. 1. Di sini minus. Maka hasilnya adalah min 2. Hasilnya sama seperti yang cara tadi kita substitusikan. Jadi, sebenarnya mau pakai cara yang substitusi atau yang cara pembagian bersusun pun itu hasilnya akan sama aja. Selanjutnya, teorema sisa 3. Jika polinomial Px berderajat n dibagi dengan x min a dikali x min b, maka hasil pembagiannya adalah Sx sama dengan Rx ditambah S, di mana Pa sama dengan Ra ditambah S dan Pb sama dengan Rb ditambah S. Nah, sekarang kita masuk ke dalam contoh soal. Contoh soalnya adalah suku banyak fx dibagi oleh x min 3 bersisa 5 dan dibagi oleh x plus 4 bersisa min 23. Sisa dari pembagian fx oleh x min 3 dikali x plus 4 adalah, langsung aja kan dalam soal diketahui fx dibagi x min 3 sisanya adalah 5 dan
fx bar dibagi x plus 4, sisanya adalah min 23. Kita cari nilai x, dan dalam soal kita lihat x min 3 sama dengan 0, berarti x sama dengan 3. Nah, kita kan udah punya nilai x, kita masukkan nilai x ini ke dalam rumus hasil pembagiannya. Berarti kan 3R ditambah S sama dengan 5. 5 itu adalah sisa dari pembagian X min 3. Yang bawah juga sama, berarti X plus 4 sama dengan 0. Berarti X sama dengan min 4, masukkan lagi ke rumus. Min 4 R ditambah S sama dengan min 23. Lim S untuk mendapatkan nilai R. Kita masukkan persamaannya, 3R ditambah S sama dengan 5 min 4R ditambah S sama dengan min 23. Karena nilai S nya sudah sama, langsung aja kita coret. 3R ditambah 4R menjadi 7. 7R sama dengan 5 ditambah 23, 28. R sama dengan 28 dibagi 7 itu adalah 4. Nah, kita udah punya nilai R. Selanjutnya kita substitusikan untuk mendapatkan nilai S. Substitusi untuk S. Kita bisa pakai kedua persamaan, tapi di sini saya pakai yang 3R ditambah S sama dengan 5. Kita udah punya nilai R, masukkan saja. 3 dikali R nya adalah 4 ditambah S sama dengan 5. 3 dikali 4 itu 12. 12 berarti S sama dengan 5 min 12 adalah min 7. Kita udah punya nih nilai R dan S nya. Selanjutnya kita kembali nih ke rumus, sehingga kan rumusnya SX sama dengan RX ditambah S, sehingga SX sama dengan, kita masukkan nilai R nya 4X ditambah, masukkan nilai S nya min 7, atau bisa juga ditulis dengan SX langsung aja sama dengan 4X min 7. Ini hasil akhirnya. Jadi di sini saya akan membahas tentang teorema faktor. Penggunaannya itu fx suatu polinomial x min a adalah faktor dari fx jika dan hanya jika fa-nya sama dengan 0. Nah, jadi di sini mau ngebuktiin pernyataan yang pertama, jika x min a adalah faktor dari fx, maka fa-nya sama dengan 0. Nah, apakah benar nih fa-nya itu sama dengan 0? Itu dengan cara fx sama dengan, kita masukin bentuk umum polinomial px dikali hx plus sx. Px-nya itu sebagai pembagi, hx-nya sebagai hasil bagi, dan sx-nya sebagai sisa bagi. Nah, di sini kan dikasih tahu bahwasannya x min a adalah faktor. Berarti dia itu kita masukin ke px. X min a, hx-nya tetap, sx-nya berarti 0. Karena di sini sisa baginya 0. X min A dikali hx. Terus kita permisalkan bahwasannya kita misalin kalau x-nya itu sama dengan a, berarti berarti fa sama dengan a min a dikali ha. Nah, a min a kan itu 0 dikali ha.
0 dikali H kan berarti 0. Nah, untuk ini terbukti, untuk pernyataan yang pertama itu terbukti kalau FA-nya sama dengan 0. Terus kita lanjut untuk ngebuktiin pernyataan yang kedua. Jika FA sama dengan 0, maka X min A adalah faktor dari Fx. Itu kita pakai bentuk umum polinomial juga. Px kali Hx plus Sx. Pembaginya itu berarti kita masukin X min A dikali Hx. Nah, sisa baginya di sini juga udah dinyatain bahwasannya sisa baginya 0. Terus Fx dengan X min A dikali Hx. Nah, X min A ini merupakan faktor dari si Fx. Kenapa bisa dinyatakan seperti itu? Misalkan nih, kayak 12. 12 kan ada faktornya, ada 2, 3, 6, 12. Nah, terus kita pakai 2 lah. 2 dikali 2, 12 dibagi 2 kan hasilnya 6. Berarti dikali 6 ditambah 0. Nah, 2 ini kan merupakan faktor dari 12. Berarti sama aja prinsipnya kayak yang ini. Berarti pernyataan yang kedua itu terbukti benar bahwasanya FA sama dengan 0, maka X min A itu merupakan faktor dari si Fx. Ini ada contoh soalnya kayak gini, yang merupakan faktor dari Fx sama dengan X pangkat 3 min X pangkat 2 min 5X min 3 adalah ada pilihan gandanya juga, A X min 1, B X plus 1, C X plus 2, D X min 2. Nah, kita cobain dulu yang opsi A. Kalau misalkan dijadiin sama dengan 0 kan berarti X sama dengan 1. Kita coba pakai cara substitusi. Berarti Fx sama dengan X pangkat 3 min X pangkat 2 min 5X min 3. Satunya kita masukin. 1 min 1 min 5 min 3. F1 sama dengan min 8. Nah, berarti ini kan bukan jawabannya. Soalnya di ketentuan tadi yang pertama itu FA-nya harus sama dengan 0. Berarti X min 1 ini bukan jawabannya. Terus kita lanjut ke yang X plus 1. X plus 1 kalau dijadiin sama dengan 0 kan berarti X min 1. Nah, kita cobalah pakai cara corner. X min 3, X pangkat 3 kan berarti sama aja 1, terus min 1, min 5, min 3. Terus yang Fx nya itu min 1. Ini 1 turun, 1 dikali min 1 kan berarti min 1. Min 1 ditambah min 1 berarti kan min 2. Min 2 dikali min 1 2. Min 5 ditambah 2 min 3. Min 3 dikali min 1 itu 3. Nah, min 3 ditambah 3 kan hasilnya 0. Nah, karena tadi ketentuannya FA harus sama dengan 0, berarti yang merupakan faktor dari Fx sama dengan X pangkat 3 min X pangkat 2 min 5X min 3 itu jawabannya yang X plus 1. Nah, gimana kalau misalkan soalnya nggak ada pilihan gandanya? Berarti kita lihat di konstantanya. Ini kan konstantanya 3. 3 itu kan faktornya ada 1 sama 3 angka dia sendiri. Nah, ini bisa min 1, bisa 1, bisa min 3, bisa 3. Terus kita cobain aja satu-satunya kayak cara yang tadi. Sekian penjelasan dari kami mengenai materi polinomial. Semoga dapat dipahami dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.